Kali ini gue bakal bahas suatu dongle yang secara keseluruhan, secara suara, ease of use, user experience, baterai consumption, dan segala macamnya bikin gue menempatkan dia sebagai best dongle yang pernah gue coba. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk iBasso DC07 Pro di mana harganya sekitar 3 jutaan. Dan yes, seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, fitur, suara, dan juga perbandingannya. Sebelum thank you dulu untuk Intim Indonesia yang udah mengirimkan unit review ini ke gue untuk gue bahas. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intim Indonesia, ini adalah toko online dan juga offline yang menyediakan berbagai barang, berbagai brand audiophile yang masuk ke Indonesia secara resmi. Mulai dari brand Yes, SMSL ini, kemudian juga ada Moondrop, ada Truth Ear, ada Ayo, ada juga Hi-Fi Man, dan berbagai brand lainnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik, pengen cek katalognya sendiri, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah, dan juga Google Map untuk datang sendiri ke toko offline-nya. Barangkali kan kalian mau ngerecokin langsung, mau cobain langsung di tokonya. Secara build quality dan tampang ini kayak down to earth banget ya, nggak kelihatan ini dongle DAC harga 3 juta, apalagi kalau nggak dicolok seperti ini. Dia sangat-sangat simple, di bagian belakangnya frosted glass, di bagian depannya juga glass. Nanti ini layar LED, tapi sayangnya jelas ini fingerprint magnet ya, namanya juga glass seperti ini. Bodinya seluruhnya aluminium, bagian atasnya single USB-C Type-C seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ada 4,4 balance dan juga 3,5 single ended, di mana dia menggunakan 4 DAC CS43131. Umumnya kan dual, ini 4 CS43131 dengan maximum power at 430 mW at 32 ohms. Jadi ya sebenarnya jelas bukan yang terpowerful. Di Vio A13 saja udah 550 mW at 32 ohms. Tapi memang kalau buat gue pribadi sendiri, dongle DAC-M itu kebanyakan buat yang nggak terlalu sulit di drive, terutama justru untuk IM karena toh penggunaan sehari-hari. Nah, sekarang gue akan tunjukkan ketika dia di Sherlock. Nah, ini akan nyala seperti ini. Lalu kemudian loading bentar. Ini bisa, volumenya langsung bisa diatur nih ya. Kalau ke bawah, ke arah sini nih, gue tunjukin aja. Nah, ini enaknya kalau ke bawah sini itu volume down, dan kalau misalnya ke atas itu volume up, dan lu berasa kedengeran. Gue nggak tahu sih. Ada kliknya tuh kedengeran setiap kali ada satu putaran. Gue nggak tahu ini ketangkap kamera apa enggak punya suaranya, tapi ada clickiness-nya, dan dia volume terbawah ya jelas 0, tapi volume tertinggi itu 100. Jadi ini simple banget LED-nya. Kalau misalnya kalian mau ngatur beberapa opsi, itu diklik rada lama. Nah, ini masuk menu. Di sini kalian untuk pilih menu yang bisa dipilih. Ini kontrol cuma benar-benar pakai scroll wheel-nya doang yang dipencet ini. Ini kan ada gain nih, gue contohin aja. Gain-nya itu mau gue atur jadi low, gue klik. Tuh, jadi low, ada medium, ada high. Gue pribadi karena kebanyakan pakai IM, jadi low aja. Kemudian di sini ada berbagai macam ini opsi-opsinya, termasuk juga update sistemnya ini 2.51.95 ya. Kalau mau balik lagi ya tinggal pencet, tapi agak lama lagi. Nah, ini balik ke menu awal. Tapi anyway, kalian bisa ngatur ini dengan lebih gampang. Oh ya, gue bisa ngomong sedikit karena ini scroll wheel-nya nggak ketat, jadi gampang keputar begini. Jadi kadang-kadang ketika gue pencet untuk untuk ininya, untuk option ini, kadang gue kepencet dan keputar di saat yang bersamaan. Mungkin itu bikin sedikit jadi agak aneh penggunaannya, tapi ya untungnya kalian bisa lebih presisi mengatur di iBasso UAC ini. Nih, langsung ada optionnya dan langsung kebuka. Jadi kalau kalian punya Android, langsung bisa buka sendiri iBasso UAC ini, bisa ngatur berbagai hal seperti ini dengan mudah. Ini persis yang tadi ya, info-info dan option-option yang di sini, tapi bedanya tinggal kalian kontrol dengan lebih presisi di sini. Dan juga untungnya option-option ini, walaupun gue bilang tadi agak kadang keputar nggak jelas, itu cuman diatur sekali doang. Misalnya mau pakai IM, ya udah tinggal ganti login, habis itu kan gue jarang pencet-pencet lagi. Jadi ya itu minor issue aja yang gue temukan. Bisa dibilang untuk user experience gue sangat suka untuk DAC dongle ini, terutama karena dia satu, untuk secara bentuk itu kecil seperti ini, jadi gampang disakuin, gampang ditaruh mana-mana, dan nggak berat sama sekali, ini justru ringan. Dan kemudian secara positioning, volume knob-nya ini juga enak banget untuk gue ngaturnya. Dan untuk
up down volumenya itu enak banget, cuma tinggal scroll seperti ini di tangan. Selain itu tentunya untuk battery consumption-nya dibandingkan dongle-dongle gue yang lain yang umumnya menyedot sekitar 8% untuk 30 menit continuous playing di HP gue, HP jadul gue yang emang baterainya udah bocos. Di sini cuman menyerap sekitar 6%, dan kalau misalnya gue pakai lebih lama lagi semakin terasa perbedaannya. Jadi yes, ini walaupun punya salah satu suara yang paling oke dari banyak yang gue pernah coba, tapi secara battery consumption untuk level DAC dongle di atas harga 3 juta justru dia yang paling hemat. Jadi ya secara penggunaan baterai, secara scroll wheel, dan juga overall pemakaian gue sehari-hari menempatkan ini jelas salah satu yang paling enak, paling puncak di atas untuk user experience sehari-hari. Nah, mengenai suara dan perbandingan, gue bawa aja beberapa dongle andalan gue, yaitu Keywords Allegro dan juga EPZ TP50. Buat gue tiga-tiganya masih masuk dalam kategori cukup netral, tapi berbeda yang di sini adalah lebih ke timbre dan juga teknikal. Jelas Keywords Allegro ini berada di paling bawah soal teknikal, dia berharganya juga sekitar 1,3 jutaan, ini 1,7 dan ini 3,3-an. Jadi levelnya di sini jelas berbeda. Semakin mahal, teknikalnya semakin baik. Di sini terasa, tapi juga sedikit perbedaan secara tonal. Buat gue justru vokal paling smooth, paling natural ada di Keywords Allegro ini, walaupun dia secara teknikal paling berasa inferior. Lalu kemudian untuk EPZ TP50 ini paling berasa kering, paling berasa unnatural secara timbre mungkin, sedangkan iBasso DC07 Pro ini ada di antara dua ini. Dia tidak, buat gue timbre-nya tidak se-natural Keywords Allegro. Ini punya something special. Gue suka Keywords Allegro somehow really. Cuman tidak bisa dibilang ini digital, ini analog mungkin timbre-nya itu ya. Bukan ketebalan atau ketipisan suara ya, seolah nadanya ini paling unnatural, tidak terlalu natural. Ini paling natural secara smoothness dan juga tekstur suaranya itu. Ini ada di tengah-tengah. Dan secara power itu ini paling tinggi. Si iBasso DC07 Pro ini paling tinggi di 430 mW, ini di 155 mW, sedangkan ini ada di 240 mW at 32 ohms. Semuanya rated at 32 ohms. Dan yang gue suka di sini adalah walaupun dia secara power paling besar di 430 mW dan juga secara teknikal tertinggi, tapi secara battery consumption, battery efisiensi, power efisiensinya dia paling hemat. Gue udah tes secara 30 menit di HP jadul gue, Samsung S10 Plus, HP yang udah umurnya 5 tahun, baterainya udah boncos. Di Keywords Allegro ataupun di EPZ TP50, playing terus flat di balance-nya, gue pakai Sennheiser i600, itu baterai consumption-nya sekitar 7-8%. Sedikit lebih hemat 1% di sini. Jadi gue nggak tahu sih sebenarnya itu accurate apa enggak. Tapi setelah gue coba lama-lama, emang ini kayaknya sedikit lebih hemat baterai dibanding EPZ TP50, tapi sedangkan di sini paling berasa dia cuman battery consumption sekitar 6% aja di listening volume yang serupa. Jadi yes, secara overall penggunaan dan juga secara ini ya, kalau ini kan pakai ini klik untuk volumenya paling nggak enak Keywords Allegro ini somehow. Kalau di sini kliknya itu lebih enak, lebih klik, lebih firm. Nah di sini paling enak dia karena cuman scroll wheel aja. Jadi nggak bohong, di sini mau secara penggunaan volume button, mau battery consumption, mau level suara, ini udah paling tinggi. Secara teknikal gue juga mau ngomong ini kayak paling 2D. Ini lebih lebar kanan kiri, tapi ini kanan kirinya, luasan kanan kirinya itu serupa, tapi depth atas bawahnya tuh lebih berasa. Jadi ya ini simply the best of them all. Secara suara dia natural, secara timbre-nya juga cukup bagus, secara power consumption paling bagus, dan secara power sendiri paling bagusin. Jadi kayak kerasa gitu, ini 1 juta, ini 1,7, ini 3,3. Perbedaan secara penggunaan ataupun suaranya ini kualitasnya nggak bohong secara 3,3 juta ini. Kesimpulannya, makanya gue bilang secara overall keseluruhan penggunaan battery consumption, kemudian fiturnya, kemudian gampang penggunaannya, volume controlnya, suaranya, timbre-nya, naturalnya, netralnya, mau dicolok apa aja enak. Ini yang paling lengkap dari semua yang gue udah pernah coba secara dongle DAC. Dan mungkin ada yang tanya, bang gimana dengan perbandingan sama yang mungkin 3 juta ataupun lebih tinggi lagi? Gue bandingkan sama semacam Q-Style M15. Q-Style M15 buat gue energinya lebih berasa, tapi suaranya sama sedikit lebih V, mungkin sedikit treble atasnya tuh lebih nyerang dikit lah dibanding DC07 Pro. Ini lebih natural. Tapi yang bikin beda jauh di
control wheel-nya dan juga battery consumption-nya, di mana DC07 Pro ini lebih hemat dan lebih gampang untuk ngatur volumenya. Sedangkan dibandingkan dengan iBasso DC Elite yang merupakan flagship dari iBasso itu sendiri, bisa gue bilang secara suara doang iBasso DC Elite itu the best dongle yang gue pernah coba. Dia suaranya bener-bener beda sama dongle lain, seolah kayak DAP yang rada mahal gitu ya. Cuman secara luasnya, secara megah segala macam, pokoknya DC Elite itu buat gue the best. Tapi masalah DC Elite secara battery consumption, dia lumayan boros dan penggunaan volume wheel-nya itu nggak enak banget buat gue. Cuman ini kan 100, 0 sampai 100 di iBasso DC Elite itu cuman sampai 24. Jadinya ada satu klik kadang kegedean, satu klik kadang kekecilan, lalu mesti diatur lagi pakai yang tombol di sebelahnya itu untuk ngatur 1-2 desibel. Jadi penggunaannya lebih ribet, lebih makan waktu, dan juga lebih berat juga ya. Walaupun kalau misalkan rela mengorbankan kenyamanan penggunaan demi suara doang, gue masih ngomong DC Elite the best DAC dongle yang gue pernah coba. Tapi kalau sekali lagi secara keseluruhan, inilah dongle DAC terlengkap, terbaik, terenak untuk penggunaannya sehari-hari yang gue pernah temukan. Jadi gitu aja untuk review iBasso DC07 Pro kali ini. Dan kalau kalian pengen beli sendiri, gue ngasih link aja Tokopedia-nya di description di bawah. Jadi thank you for watching. See you next time. Bye-bye.